Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Sudah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Baik, kita mulai ya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah putus-putusnya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah pada dasarnya manusia adalah makhluk yang Allah muliakan. Tetapi kemudian manusia itu terjatuh ke dalam kehinaan. Lihat di surah yang ke-17. Al-Isra ayat yang ke-70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh ya, kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kelebihan pertama adalah penciptaannya dari sesuatu yang baik. Di surat 95, ya surat At-Tin, ayat yang keempat atau ayat yang kelima. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Ya, ayat yang keempat ya. Kemudian ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Manusia yang asalnya mulia, kemudian Allah kembalikan kepada kerendahan, disebabkan mereka tidak memenuhi atau tidak mengkombinasikan antara tiga kemampuan yang ada pada mereka. Pertama adalah kemampuan insting, gharizah. Allah memberikan manusia memiliki insting, gharizah, intuisi, naluri, ya insting seks, ya insting pengen kaya dan semacamnya. Dan ini juga Allah karuniakan kepada hewan. Dan hewan bisa eksis, hewan bisa survive adalah karena mengandalkan instingnya. Akan tetapi yang membedakan kita dengan hewan, Allah karuniakan kepada kita dua hal yang tidak Allah karuniakan kepada hewan, yaitu akal dan agama. Ingat, Anda punya otak, kambing juga punya otak. Bahkan kalau otaknya kambing dibuat gulai laku di rumah makan Padang. Adapun otak kita tidak bisa dibuat gulai. Ya, tidak ada orang pernah bikin gulai otak manusia. Yang ada di restoran Padang adalah gulai otak kambing, gulai otak sapi dan semacamnya. Tetapi senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya otak kambing, dia tidak memiliki akal. Kita Allah Subhanahu berikan akal. Ya, dengan akal inilah kita dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan agama. Agama dengannya kita berbeda dengan orang kafir. Orang kafir diberi akal sama seperti kita. Tetapi mereka tidak beragama dengan agama Allah. Ingat, orang kafir diberi oleh Allah akal. Tetapi mereka tidak menggunakan akalnya untuk mengikuti agama. Lihat kesadaran orang kafir yang terlambat. Yang menyadari kalau punya akal, tapi tidak pernah menggunakan akalnya. Lihat di surat 67, surat Al-Mulk, ayat yang ke-10. Qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata orang-orang kafir? Ya, di surat 67 ayat yang ke-10, lau kunna na'malu, ya, lau kunna naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya seandainya dahulu di dunia kami menggunakan akal kami, ya, dan kami mau memikirkannya, niscaya kami tidak akan berada di dalam neraka ini. Ya, coba lihat. Qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan orang-orang kafir berkata, sekiranya, seandainya, jikalau dahulu di dunia kami mau mendengarkan dan kami mau menggunakan akal kami untuk memikirkan peringatan-peringatan para nabi yang membawa agama kepada kami, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Ini menunjukkan orang-orang kafir berakal sama seperti kita, akan tetapi mereka tidak menggunakan akalnya. Lihat surat 47. Surat 47 surat Muhammad ayat yang ke-12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan ayat berikutnya, kalimat berikutnya, walladzina kafaru
ya yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Ya, dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Inilah yang membedakan kita dengan binatang dan dengan orang-orang kafir. Ya, kesamaan kita dengan hewan memiliki insting. Ya, Anda memiliki insting seksual. Hewan juga punya. Anda punya insting yang kemudian Anda merasa lapar dan ingin makan. Hewan juga punya. Ya, tetapi ketahuilah yang membedakan Anda dengan hewan adalah akal dan agama. Hewan punya otak, tapi tidak punya akal. Kemudian sebaliknya, kita manusia semua hanya diberi akal dan juga agama. Akan tetapi orang menggunakan akalnya untuk memikirkan agama. Dan orang kafir, mereka tidak menggunakan akalnya untuk memahami agama, menerima agama. Maka Allah katakan mereka sama dengan hewan. Inilah jawaban kenapa di surat 95 ayat 5 tadi. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan mereka kepada derajat yang paling rendah. Karena mereka diberi akal dan agama, tetapi mereka tidak menggunakan akalnya untuk memahami agama itu. Jadi kalau Anda membaca surat tadi, kenapa manusia dimuliakan oleh Allah dari semua makhluk? Ya, karena penciptaannya paling baik. Di mana Allah berikan kepada ketiganya, kepada manusia itu 3 komponen yang membedakan dia dengan hewan tadi. Ya, konstruksi anatomik yang bagus, diberikan insting, akal dan juga agama. Ya, agama inilah jalan kepada kebenaran. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jadi kalau antum ditanya, mana dalilnya bahwa kita diberi akal, kemudian diberi agama. Tadi akal sudah saya jelaskan dalilnya tadi. Agama. Surat 76. Surat 76 ayat yang ketiga. Wah, ya kata Allah, ya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh telah kami bermanusia jalan. Ya, sungguh telah kami tunjukkan jalan yang lurus. Yang dimaksudkan as-sabil di sini adalah agama. Ya, lihat penjelasan as-sabil di sini adalah agama. Lihat surat 6 Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jadi yang dimaksudkan dengan as-sabil di sini adalah agama. Ya, lihat penjelasannya di surat yang ke-6 ayat yang ke-153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, niscaya ya kalian akan tercerai-beraikan dari jalan yang satu itu, jalan lurus itu. As-sabil di sini adalah as-sirat al-mustaqim. Dan as-sirat al-mustaqim adalah agama. Adalah agama. Jadi penjelasan dari sirat al-mustaqim adalah agama. Ya, jadi saya ulangi. Yang dimaksudkan oleh Allah as-sabil pada surat 76 ayat yang ketiga adalah as-sirat al-mustaqim. Ya, dan as-sirat al-mustaqim adalah agama. Jadi surat 6 153 junto. Penjelasnya adalah bahwa as-sirat al-mustaqim adalah agama yang lurus. Surat 6, surat yang sama, ayat 161. Surat 6,
Al-An'am 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jalan yang lurus. Allah katakan dinan qiyama, yaitu agama yang lurus, agama yang benar, agama yang tegak. Millata Ibrahim hanifa. Ya, agama Ibrahim yang lurus. Ya, wa ma kana minal musyrikin, dan dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. 3 komponen ini, 3 elemen ini, ya, dan akal itu adanya di hati. Akal itu adanya di hati. Komponen akal dan hati itu satu kesatuan. Saya ulangi, ya, komponen akal itu dan hati adalah satu kesatuan komponen. Antum bisa lihat di surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Jadi akal adalah satu komponen dengan al-qalb, dengan hati. Dan Allah jadikan pendengaran, penglihatan sebagai informan kepada hati, kepada akal. Karena akal menerima sesuatu, kemudian mengerti, memahami, informasinya adalah lewat pendengaran. Lewat pendengaran. Lihat surat 16 ayat 78. Surat 16 ayat 78. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu sesuatu apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan hati. Hati, afidah atau al-qalb, dia adalah sesuatu yang padanya terdapat akal, di mana akal dapat menerima, membenarkan, ya, mempertimbangkan segala lewat informasi pendengaran dan penglihatan. Sehingga hewan memiliki penglihatan, hewan memiliki pendengaran, tetapi dia tidak bisa menalar sesuatu karena dia tidak memiliki akal seperti kita. Dan akal kita memiliki keterbatasan yang sangat banyak. Akal, secerdas-cerdasnya akal, dia tidak dapat mengetahui hakikat kebaikan dan keburukan. Karena hakikat kebaikan keburukan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia dengan akalnya tidak dapat mengetahui hakikat kebaikan dan keburukan. Yang paling tahu hakikat kebaikan keburukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menerangkan kebaikan-kebaikan itu di dalam agama ini. Agama adalah petunjuk kebaikan-kebaikan dan lawan-lawannya. Lihat surat 2 Al-Baqarah 116. Surat 2 Al-Baqarah 116. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang yang kalian pasti tidak menyukainya.
Karena kalian dengan akal kalian. Ya. Bukan 116, 216, maaf. Ya, 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan atas kalian berperang. Yang kalian pasti tidak akan menyukai hal itu. Maka Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi apa yang kalian sukai, apa yang kalian senangi, ya, apa yang kalian benci, apa yang tidak kalian senangi, huwa khairul lakum, justru dia baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kalian senangi, apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai, justru dia tidak baik untuk kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu. Allah lah paling tahu hakikat kebaikan dan keburukan. Wa antum la ta'lamun. Dan kalian tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan keburukan adalah standar kehidupan. Ya, kebaikan dan keburukan adalah adalah hakikat kehidupan. Bukankah pada akhirnya Allah katakan di Quran, ya, khair dan syar adalah merupakan ujian Allah tabaraka wa taala. Ya, bukankah di Quran surat 99 ayat 7 dan 8, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan dan keburukan merupakan dua pertanda bahagia atau celakanya manusia pada hari kiamat. Akal kita tidak mengetahui hakikat kebaikan dan hakikat keburukan. Berapa banyak akal menganggap baik, ternyata dia berdampak buruk. Dan betapa banyaknya akal menganggap buruk, tetapi ternyata dia baik untuk hidup kita. Maka tadi di surah 2 Al-Baqarah ayat 216, ya, yang tahu tentang hakikat kebaikan adalah Allah. Yang tahu hakikat keburukan adalah Allah. Akal tidak sempurna memahami kebaikan dan keburukan. Oleh karenanya, akal dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh risalah, dibimbing oleh agama untuk menerangkan mana baik dan mana adalah buruk. Salah satunya adalah pakaian. Pakaian adalah kebutuhan yang bersifat intuitif. Sesuatu yang bersifat naluri dan dapat diwujudkan oleh akal. Tetapi akal tidak tahu mana cara pakaian yang memuliakan dan mana pakaian yang tidak memuliakan. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana cara berpakaian yang semestinya. Sehingga Islam adalah agama yang menerangkan segala sesuatunya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya di surat 16, surat An-Nahl ayat 89. Wa anzalallahu alaikal wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad kitab Al-Quran yang menerangkan segala sesuatunya. Wahudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ya, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Perhatikan kalimat wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad kitab itu Al-Quran, ya, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Allah turunkan Alkitab berbarengan dengan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, yang fungsinya menerangkan Al-Quran. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 113. Surat 4 An-Nisa 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata
wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya, dan karenanya Allah telah menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad dan juga As-Sunnah, Al-Hikmah, dan Allah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum engkau ketahui. Sehingga maksud Allah, Quran menerangkan segala sesuatunya, yakni Quran yang bersifat global, kemudian diterangkan oleh Al-Hikmah. Lihat, dengan Al-Hikmah inilah Nabi dapat menerangkan Al-Quran, karena kedua-duanya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berdasarkan firman-Nya surat 4 ini, ayat 113. Lalu Al-Hikmah fungsinya menerangkan Al-Quran. Keterangan-keterangan tentang Quran yang kita kenal dengan As-Sunnah, yang oleh Allah dikatakan Al-Hikmah. Lihat surat 16 ayat 44. Surat 16 ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Ya, dan kami turunkan az-zikr, Al-Quran kepada engkau Muhammad, ya litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan Al-Quran itu kepada manusia. Yang menerangkan Al-Quran, Alkitab, Az-Zikr, Al-Hikmah. Ya, sehingga manusia dapat memahaminya, dapat memikirkan apa yang menjadi petunjuk mereka. Sehingga sekali lagi, pakaian masuk pada aspek intuisi, insting. Manusia memiliki insting untuk menjauhkan dirinya dari panas dan dingin. Intuisi manusia tidak ingin terlihat auratnya. Untuk mewujudkannya, akal lalu merealisasikan apa yang dirasakan intuisi itu. Akan tetapi ketahuilah, akal tidak sempurna memahami kebaikan untuk tubuh manusia lewat pakaian. Ya, secara global iya, tapi tidak secara terperinci. Maka Allah wahyukan kepada kita bagaimana cara berpakaian yang indah, tidak hanya dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah ketahui bersama, fungsi pakaian ada dua. Di surat 7 Al-A'raf ayat 26. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan juga perhiasan bagimu. Ya, kalau Allah katakan walibasu taqwa dzalika khair, akan tetapi takwa adalah pakaian yang lebih baik dari pakaian tekstil itu. Dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Allah menjadikan akal manusia dapat menemukan pakaian yang memiliki dua fungsi tadi. Fungsi untuk menutup auratnya. Aurat itu dalam bahasa Arab artinya malu, aib. Insting manusia tidak ingin diketahui aibnya. Tidak diketahui sesuatu yang menimbulkan rasa malu. Itu insting. Maka akal kemudian menemukan cara membuat pakaian yang menutupi aurat. Akan tetapi akal memiliki keterbatasan sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui risalah Qur'annya dan Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bagaimana cara berpakaian yang indah di mata Allah Tabaraka wa ta'ala. Agar pakaian itu tidak nampak indah di hadapan manusia sebagai zina, perhiasan yang terlihat indah di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama membuatkan kaidah, ya, al-aslu ibadatu,
Ya, ibahah. Hukum asal perkara-perkara adat kebiasaan itu adalah boleh. Tidak boleh ada yang mengharamkannya kecuali ada syariat yang mengharamkannya. Silakan Anda berpakaian, tapi berhentilah dari cara berpakaian yang dilarang oleh syariat. Contoh kita jelaskan banyak hal. Dan insya Allah hari ini kita masuk poin yang ketujuh. Ya, termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memendekkan pakaian bagi laki-laki dan disunahkan memanjangkan baju bagi perempuan. Artinya laki-laki ketika mengenakan sarung, gamis, atau bantalun atau celana panjang. Perhatikan, tidak boleh panjang melebihi mata kaki. Tidak boleh melampaui mata kaki. Ingat saya katakan tadi, hukum asalnya mode pakaian up to you, terserah Anda. Tidak boleh berhenti kecuali dihentikan oleh dalil. Dan Nabi mengharamkan laki-laki muslim tidak boleh memanjangkan baju pakaiannya di bawah mata kaki. Maka hendaklah minimal pas di ujung atas mata kaki, paling maksimal panjang celana, sarung, atau apa saja yang memanjang dari atas ke bawah. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, kain, apakah itu surban, apakah itu baju, gamis, apakah itu sarung yang melampaui, melebihi mata kaki, maka diancam neraka. Kalau ditanya, jadi hukum asalnya pakaian itu perkara adat. Antum boleh panjang, antum boleh pendek, terserah selera you. Tetapi karena sudah diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, di mana Nabi mengingatkan kita, lihat Nabi kita Muhammad SAW adalah pemberi kabar gembira dan peringatan. Surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-45 dan 46. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, melainkan Nabi memiliki kewajiban untuk menerangkannya. Seluruh kebaikan-kebaikan mendatangkan kegembiraan, Nabi punya kewenangan untuk menyampaikannya. Wa nadhira, dan memberikan peringatan dari segala sesuatu yang mendatangkan madarat, bahaya bagi kita. Termasuk pakaian yang terlihat biasa-biasa saja oleh kita, tetapi dalam dimensi ghaibiyah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, pakaian yang dilabuhkan melebihi mata kaki terancam neraka. Kita akal tidak tahu, Nabi tahu sebagai pembawa risalah, dan itu tugas beliau sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan. Maka sesuatu yang mengantarkan ke neraka wajib dijauhi, haram untuk dilakukan. Kalau ditanya di mana aspek keharamannya, karena ada ancaman neraka. Sesuatu perbuatan yang apabila terancam dengan neraka, tentu wajib meninggalkan sesuatu yang diancam itu. Dan haram untuk melakukan sesuatu yang terancam dengan neraka itu. Karena haram menjatuhkan diri ke dalam neraka. Wajib menjauhkan diri dari neraka. Jadi kalau antum ditanya, emangnya kalau laki-laki celananya lebih mata kaki haram ya? Haram lah diancam neraka. Ya. Dan sesuatu yang diancam oleh neraka wajib dijauhi.
ya, sesuatu yang diancam dengan neraka atau dicela oleh syariat, maka diharamkan untuk dilakukan. Itu kaidah usul fikihnya. Jadi kalau antum ditanya, apakah pakaian bagi laki-laki, celana, sarung, gamis, atau apa saja yang dilabuhkan melebihi mata kaki itu haram? Jawabannya iya. Hadis ini. Karena Nabi menyatakan itu perbuatan yang oleh Allah diancam sebagai neraka. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, sesuatu yang mendekatkan kita ke neraka telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi tidak meninggalkan kami, melainkan beliau telah menerangkan segala sesuatunya. Apa-apa yang mendekatkan kami ke surga, beliau telah menerangkannya. Dan apa-apa yang menjauhkan kami dari neraka, beliau telah menerangkannya. Dan salah satu hadis ini termasuk perkara yang menjauhkan kita dari neraka, beliau telah menerangkan kepada kita sebagai bentuk amanah ilahi yang Allah perintahkan kepada beliau di surat 5 Al-Maidah ayat 67. Ya ayuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan ini menunjukkan ya keamanahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, menyampaikan amanah ilahiyah kepada kita. Salah satunya adalah Nabi mengkhabarkan kepada kita bahwa Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam siapa saja kaum laki-laki yang memanjangkan sarungnya, celananya, bajunya atau gamisnya melebihi mata kaki, maka dia terancam oleh neraka. Sampai di sini jelas Bapak dan Ibu sekalian? Jelas tidak? Jelas, Ya? Ustaz. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Ya, Izratul Mukminin ya. Ya, min ansafi ya syaqaini ya fa asfala min dzalika ila ma fawqal ka'bain fama kana min asfala min dzalika fa finnar. Kata Nabi, kain sarung atau celana seorang mukmin itu hendaklah di pertengahan betis ya ke bawah hingga di atas mata kaki. Ya, di bawah mata kaki akan berada di dalam neraka. Lihat Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Libas. Lihat Sahih Muslim dalam kitab Al-Libas wa Zinah, pakaian dan perhiasan. Begitu juga lihat dan At-Tirmidzi, Kitabul Adab, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini ancaman. Jadi jangan menyepelekan pakaian biasa-biasa saja yang Anda merasa itu terlihat gentleman, terlihat begitu excellent, ya akan tetapi ketahuilah di balik gayamu itu bisa menyeretmu ke dalam neraka. Waliya'udzubillah. Ya, waliya'udzubillah. Ya, saya punya cerita. Saya punya cerita ketika saya diundang di sebuah forum kajian ibu-ibu. Ada seorang ibu terlihat elegan sekali pakaiannya. Dia pakai baju kaftan, ya. Kemudian sasaknya tinggi sekali. Ya, begitu ketemu saya ternyata dia nggak suka laki-laki berjenggot karena kearab-araban. Begitu dia lihat saya, dia bilang, Pak Salim, kenapa mesti berjenggot sih? Ya, kayak itu Ustadz tua-tua Wahabi loh berjenggot. Itu kenapa celananya cingkrang begitu kurang bahan? Ya, saya tidak marah. Saya cuma bilang, ibu ini anomali, kelainan, Bu. Saya kan berjenggot, bukan bersasak kayak ibu kan? Kalau saya laki-laki berjenggot, salahnya di mana, Bu? Bayangkan kalau tadi saya punya sasak setinggi ibu, kira-kira ibu pingsan gak? Saya laki-laki, punya jenggot saja ibu reaksinya seperti itu. Gimana kalau saya sasak kayak ibu? Ya. Kemudian tentang celana saya cingkrang. Ini orang gak paham sunnah, gak ngerti. Suami anak dan suaminya paham sunnah. Yang undang saya ke sana adalah anaknya. Kata anaknya kepada bapaknya, ini ibu mesti diruqyah sama Pak Salim, Pak. Ya,
saya diundang kajian di rumahnya. Itu ibunya nggak suka dengan kajian sunnah di awalnya. Dia tidak suka lihat ustadz-ustadz berjenggot, itu Wahabi. Ya, dia protes jenggot saya. Pak, kenapa mesti berjenggot sih? Terus saya tanya, Bu, saya kan laki-laki. Kalau berjenggot di mana kelainannya? Bayangkan kalau tadi saya datang berkonde bersasak kayak ibu, kayak sarang burung begitu. Kira-kira si ibu gimana? Terus yang kedua, celana cingkrang. Ibu lihat teman-teman ibu yang sosialita itu pakai ukensi ketek. Itu kan tidak berdasarkan budaya Indonesia kan, Bu? Ibu biasa-biasa aja. Karena ibu katakan itu kan fashion style mereka kan. Terus kalau fashion style seperti ini kenapa ibu keberatan? Ya, saya merasa nyaman dengan celana saya di atas mata kaki. Ya, saya tanya, apa masalahnya buat ibu? Kata suaminya, 2-0 untuk istri saya. Rasain emang enak. Mulut panjang. Akhirnya telah selesai, dia bilang, oh iya Pak Salim. Makanya Bu, ibu ini tipikal terlihat berpendidikan. Tapi panjang lidahmu, pendek akalmu, cetek imanmu. Ya, alhamdulillah, ibu itu sekarang teguh di atas sunnah. Dia tanya sama saya, Pak Salim, dulu kenapa kalau saya suka nanya, suka nantang Bapak kok nyemprot ya? Ya, bicaranya Bapak nggak ada basa-basinya. Saya bilang, waktu saya ketemu ibu, kanker akidah ibu stadium 3, Bu. Jadi saya tidak bisa kasih obat generik. Ya, tidak bisa kasih obat paten. Nanti saya kemo, Bu. Dia bilang, alhamdulillah dengan kemo dia Bapak, banyak yang salah menjadi benar, alhamdulillah hari ini. Jadi anehnya manusia dengan syariatnya, sampai-sampai sesuatu yang disyariatkan dia tidak tahu kalau itu disyariatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia anggap laki-laki yang sarungnya di atas mata kaki dianggap kurang bahan atau kebanjiran. Ya, ini aneh bin ajaib karena keterasingan manusia dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa kata Nabi? Setelah dia ngaji, baru saya jelaskan dalil. Tadi saya pakai jawaban logika dulu untuk mematahkan logika dia tadi. Ya, jadi saya kalau ngajar orang yang tidak paham sunnah, saya pakai logika aja dulu. Ya, untuk mematahkan logikanya. Ya, tapi tentu logika yang tidak menyalahi syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sehingga ibu itu kalau ingat-ingat dibilang Pak Salim, saya kalau ingat dulu suka protes, saya jadi malu Ustadz. Ya, makanya Bu, ya, lidah itu dikendalikan akal. Akal itu dipandu oleh iman. Jadi bukan sebaliknya. Panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Jadi seorang mukmin yang cerdas, yang saleh, yang baik, itu lidahnya dikomando oleh akalnya dan akalnya dituntun oleh imannya. Ya, iman memandu akal. Akal yang memandu lisan, insya Allah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, ya, saya ditanya, kenapa begitu Pak Salim? Iman memandu akal, akal memandu lisan. Sebab kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat, salahal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, termasuk lidah. Wa in fasadat, fasadal jasadu kulluh. Jika dia baik, dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Dan hati yang baik karena dipandu oleh iman. Iman memandu akal. Akal yang memandu lisan. Apa kata Nabi? Dan iman itu adalah di hati. Surat 49 ayat yang ke-14. Ya, tidak usah dibuka. Iman itu di hati. Imanlah mewarnai hati. Hati yang mempengaruhi seluruh gerak anatomi kita. Makanya mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Gerakan lisan dipandu oleh gerakan hati. Gerakan hati diberi hidayah oleh iman. Sehingga iman memandu akal, akal yang menggerakkan lisan atau memandu lisan. Maka hendaklah kita perhatikan kata Nabi, saya ulangi, ya,
bahwa sarung, celana, atau gamis seorang mukmin, Nabi tidak mengatakan manusia ikhwatal iman. Ini menunjukkan cara berpakaian, menunjukkan kadar keimanan. Kata Nabi, izratul mu'min, ya, min ansafi syafaini, ya, bahwa sarung, celana, ya, baju gamis seorang mukmin itu adalah di tengah-tengah betisnya. Boleh di bawahnya, ya, tetapi tidak boleh sampai melebihi mata kaki. Faukal ka'bain. Maksimumnya adalah di atas mata kakinya. Fama kana min asfala min dzalika fa finnar. Siapa yang lebih dari itu mata kaki, maka dia berada di dalam neraka. Pertanyaannya, ini menunjukkan betapa seriusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan ikhwatal iman di hadis ini. Kata Nabi, izarnya seorang mukmin menunjukkan pakaian, menunjukkan identitas kita mukmin atau bukan mukmin. Sebab kata Nabi, pakaian seorang mukmin, bukan pakaian seorang manusia, bukan pakaian seorang laki-laki. Nabi menyebutkan dengan predikat khusus bahwa pakaian seorang mukmin. Nabi mengatakan pakaian seorang mukmin, artinya orang beriman, cara berpakaiannya seperti ini. Dengan demikian, mafhum, kaidah hukum yang kita ambil dari hadis ini, berpakaian mencirikan keimanan seseorang. Siapa yang memakai pakaiannya, apakah itu bantalun, celana, apakah itu kamis, gamis, apakah itu sorbannya, imamahnya, jika di atas, di tengah betisnya, atau tidak melampaui kedua mata kakinya, maka dia adalah seorang mukmin berdasarkan hadis ini. Ya, itu cara berpakaian seorang mukmin. Sehingga sekali lagi, kalau Anda ditanya, kenapa celana Anda cingkrang? Karena saya seorang mukmin. Ya, saya kalau ditanya, Pak Salim, kenapa pakaian Anda tidak sampai melampaui? Karena saya seorang mukmin. Saya berusaha berpakaian sebagai orang mukmin berdasarkan hadis ini. Ya, pakaian seorang mukmin. Nabi tidak mengatakan pakaian seorang laki-laki. Pakaian seorang anak manusia, tidak. Pakaian seorang mukmin. Apakah itu gamis? Apakah itu imamah surban? Apakah itu celana? Ya, paling maksimum panjangnya adalah sampai di atas mata kaki. Melebihi itu, dia berada di dalam neraka. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata dari Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak Allah ajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak memandang mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan tidak akan disucikan Allah pada hari kiamat. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang keras. Qal faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka maka dia membacakan, ya. Abu Dzar berkata, ya, Nabi mengucapkan sebanyak 3 kali, ya, faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkannya 3 kali, ya. Faqala Abu Dzar, maka Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru, ya, mereka akan rugi serugi-ruginya. Ya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Qal al-musbil, mereka lah orang yang isbal. Isbal tadi, pakaian yang memanjang melampaui mata kaki. Perbuatannya isbal, orang yang melakukannya musbil. Ya, wal mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Ya, wal munafiqu
sil'atahu bil halfil kadzib. Yang ketiga, ya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan cara berdusta. Jadi kata Nabi, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak dipandang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak mengampuni mereka pada hari kiamat. Tidak disucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang keras. Azab yang besar. Ya, maka Abu Dzar mengatakan betapa rugi mereka serugi-ruginya. Ya. Kemudian bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Kata Nabi 3 orang, al-musbil. Pertama, orang yang suka mengenakan baju sarung isbal di bawah mata kaki. Ya, musbil, orang yang suka isbal. Ya, kemudian al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan antum bisa lihat al-mannan di surah 2 Al-Baqarah ayat 264. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan 'alal turab, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bihalfil kadzib, dan orang yang melariskan dagangannya dengan ya sumpah palsu. Wallah, ya, ini baik. Wallah, ini itu dan ini. Ya, atau melakukan kebohongan dengan menyembunyikan cacat barangnya atau kualitas barangnya, dan dia ingin agar barangnya cepat laku, dia suka berbohong, bahkan kadang-kadang disertai dengan sumpah-sumpah palsu. Ya. Itu tentang laki-laki. Adapun wanita sebaliknya. Jadi untuk laki-laki ya tidak boleh. Ada pertanyaan mungkin. Ada hadits lain mengatakan ya bahwa sarung yang dipanjangkan dengan khuyala. Khuyala itu kesombongan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, ya, siapa yang memanjangkan ya sarungnya tanpa kesombongan tetap berdosa. Dan keumuman 2 dalil tadi. Tetapi jika dia menyertainya dengan khuyala, dengan sombong, ya, maka dosanya lebih besar dari itu lagi. Ya, wallahu alam, itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, maka sebaliknya. Kalau dia pakai gamis, ya, maka dipanjangkan melebihi mata kaki. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal mar'atu ya Rasulullah." Lalu bagaimana ketika Nabi menjelaskan itu tadi, lalu bagaimana dengan wanita ya Rasul? Apakah sama dengan laki-laki cara berpakaiannya? Qal, Nabi menjawab, "Nurhi shibran." Ya, kata Nabi, dipanjang ya sejengkal di bawah betisnya tadi. Di bawah betisnya tadi. Ya. Halat Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Idza yankashifu anha ya Rasulullah." Kalau laki-laki tadi sarungnya di tengah betisnya. Kalau kami hanya memanjangkan 1 jengkal saja, masih terlihat ya Rasulullah kaki kami. Ya. Qal, Nabi berkata, "Fadhira'an la yazidu alaihi." Ya. Kata Nabi, sehasta, jangan lebih darinya. Ini menunjukkan bahwa kalau ukurannya sehasta, dari tengah betis ke bawah, berarti minimal baju-bajunya para wanita panjangnya sampai dengan telapak kakinya. Ya, kadang rada menyentuh tanah tidak apa-apa. Ya, atau di atasnya sedikit tidak apa-apa, di bibirnya. Ya,
Maka dari hadits ini menunjukkan perbedaan ukuran panjangnya pakaian laki-laki dan wanita mukminah. Kalau kata Nabi, pakaian laki-laki mukmin adalah di tengah betisnya dan paling bawah, maksimumnya adalah di atas mata kaki. Melebihi itu di neraka, kata beliau. Adapun Ummu Salamah bertanya, gimana dengan wanita ya Rasulullah? Kata Nabi, tambah 1 jengkal dari ukuran laki-laki tadi. Kata Ummu Salamah, kalau begitu masih terlihat ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu sehasta. Ya, dan menunjukkan bahwa kalau dipanjangkan sehasta dari tengah betis ke bawah, berarti panjangnya sejajar dengan telapak kakinya. Pinggiran telapak kakinya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kenapa wanita memanjangkan, kenapa Ummu Salamah mengatakan masih terlihat kakinya. Menunjukkan kaki wanita aurat. Ya, kaki wanita aurat. Sehingga dijelaskan Syekh Utsaimin, maka hendaklah para wanita memanjangkan bajunya karena itu perintah syariat Allah Subhanahu wa taala dan wajib menurut mayoritas ulama. Ya, dan ini lebih dekat kepada kebenaran berdasarkan petunjuk Nabi tadi. Maka kalau ulama mengatakan tidak wajib, tidak dianggap karena lebih dekat kepada nas adalah wajib. Sebagaimana perintah Nabi kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha dan juga ayat Al-Qur'an yang telah kita jelaskan pada waktu terdahulu. Ya. Ada sebagian orang mengatakan tidak apa-apa, ya, kalau tidak disertai dengan kesombongan. Mereka beralasan dengan hadis ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, kata Nabi, man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Ya, Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang menjulurkan saubannya di hari kiamat. Pakaiannya di hari kiamat. Ya, qala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada, ya, sakai idari yastahri ila ya an ata'adaha dzalika minhu. Kata Abu Bakar, Rasulullah, salah satu sisi kainku melorot ke tanah selain kalau aku selalu membetulkannya. Ya, apa kata Nabi? Lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu bukanlah termasuk orang melakukannya karena kesombongan. Mereka berdalil dengan hadis ini bahwa apabila memanjangkan pakaian tidak dengan kesombongan, maka tidak termasuk diancam neraka. Ya, maka apa jawaban para ulama? Maksud hadis itu, ya, salah satu sisi celana atau kain Anda melorot hingga menyentuh tanah, bukan semua tepinya. Ya, kemudian Anda harus memperbaikinya. Ya, yang kedua, yang ketiga, Anda harus diberi kesaksian oleh Nabi bahwa Anda lakukan itu bukan karena kesombongan. Ya, wallahu alam. Ya, mudah-mudahan kita menjadi perhatian. Tetapi pertanyaannya adalah, sombong itu ya selalu ada di hati kita dan ada peluang. Maka tidak usah berdebat sombong atau tidak sombong. Yang pasti pas kata Pertamina, daripada Anda berdebat atau berkhilaf, selama tidak sombong tidak masalah. Itu kata kamu. Karena Nabi tidak memberitakan kamu sombong atau tidak. Tetapi yang paling pas seperti kata Pertamina pasti pas. Lebih selamat apa? Anda tidak usah berdebat. Tetapi langsung saja mengikuti sunnah Nabi dalam hadis 3 yang sebelumnya.
yaitu memanjangkan kaki, memanjangkan baju tidak melebihi mata kaki, itu dijamin pasti sepas. Ya, toh ya, tidak melampaui mata kaki bukan sebuah aib, bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan untuk menjaga prinsip pendapat, tidak sah juga. Ya, kalau ada orang punya kebiasaan memanjangkan celananya sampai melampaui mata kaki dengan dalih tidak sombong, ini tanda dia sombong juga karena merasa dirinya paling suci. Maka yang paling aman adalah tidak ada perdebatan dan dijamin pasti benar. Tidak ada salah sama sekali. Artinya kalau Anda memanjangkan kaki celana Anda, sarung Anda melebihi mata kaki, ada dua kemungkinan, benar atau salah. Bisa di neraka atau tidak. Tetapi kalau Anda di atas mata kaki, dijamin insya Allah tidak di neraka karena bajumu. Kalau toh masuk neraka karena dosamu yang lain, bukan karena pakaian. Maka ikutilah Pertamina, pasti pas. Amalkan hadis ini, baju-baju kita, sarung kita, celana kita kaum laki-laki, batas maksimumnya adalah di atas mata kaki. Wallahu alam. Ya. Kemudian adab yang ke-8, seorang wanita diharamkan memperlihatkan perhiasannya kecuali di hadapan orang yang dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini tidak usah dibahas, ya, karena udah saya singgung berkali-kali. Yang pasti dalilnya bisa antum lihat, ya, di surat 24, surat An-Nur ayat 31. Kepada siapa Anda boleh memperlihatkan wajahmu, kepalamu, wahai para wanita, ya, atau perhiasan-perhiasan yang tidak boleh terlihat. Ya, Anda bisa melihat penjelasannya pada surat 24 An-Nur ayat 31. Ya. Wala tubdidatahunna illa ma dhahara minha. Dan seterusnya. Ya. Nah, saya kira itu. Kemudian yang ke-9, ya, haram mengenakan pakaian yang ada gambar salibnya dan ada gambar makhluk yang bernyawa. Jadi pakaian tidak boleh ada pada gambar-gambar syiar agama lain. Tidak hanya salib. Ya, misalnya gambar Buddha Gautama atau Wisnu Kencana, di mana itu adalah syiar-syiar agama orang lain. Syiar-syiar kaum kufar, maka tidak boleh kita kenakan. Ya. Kemudian yang kedua, pakaian itu tidak boleh ada gambar bernyawa. Apakah manusia atau binatang. Adapun pepohonan, bunga dan semacamnya, maka ini boleh. Ya. Jelas? Jadi jika pakaian itu terdapat gambar, pertama, simbol-simbol agama orang lain, maka tidak boleh, ya, kita kenakan. Yang kedua, bila pakaian kita ada gambar bernyawa, manusia dan binatang, maka itu pun haram untuk dikenakan. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana beliau, ya, pernah ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau menyediakan bantal, ya, bergambar makhluk bernyawa. An Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Aisyah dia membeli bantal bergambar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu dan tidak masuk. Ya. Fakultu, maka aku berkata, atubu ilallahi mimma aznabtu. Aku bertaubat kepada Allah dari kesalahanku ya Rasulullah, dari dosaku yang menyebabkan Rasulnya marah kepadaku. Karena Nabi apabila datang ke rumah istri-istrinya,
langsung masuk. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat ekspresi wajah Nabi tidak suka dengan keadaan rumahnya. Beliau berdiri enggan untuk masuk. Ummul Mukminin, wanita cerdas, faqih dalam urusan agamanya, melihat ekspresi nabinya dan suami sangat dicintainya tidak menyukai keadaan rumahnya. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah yang dia perbuat. Maka beliau radhiyallahu anha berkata, ya, atubu ilallahi mimma aznabtu. Aku bertaubat kepada Allah dari dosa yang aku perbuat ya Rasulullah. Qal ma hadhil ya murqah. Ya, Nabi berkata, ya, ada apa dengan bantal apa ini? Ya, qalat Aisyah menjawab atau qultu ya litajlisa 'alaiha ya wa tawassadaha. Aku siapkan bantal ini agar engkau mendudukinya, engkau duduk di atas bantal itu ya Rasulullah. Ya, ya. Dan engkau tidur di atasnya ya Rasulullah. Engkau jadikan dia alas duduk ketika duduk dan engkau jadikan sandaran kepala ketika tidur ya Rasulullah. Ya, qal kata Nabi, inna ashaba hadhihi suwar ya yu'adzibuna yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya si pembuat gambar ini kelak akan Allah mengazabnya di neraka di akhirat, yaumul qiyamah. Ya, yuqalu lahum, seraya Allah berkata kepada mereka, ya ahyu ma khalaqtum. Ya, hidupkan apa yang sudah kamu gambar tadi. Ya, wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Kemudian Nabi mengatakan, malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa tadi. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim beliau mengatakan sebab malaikat tidak masuk ke rumah karena ada gambar, menunjukkan gambar itu adalah perbuatan maksiat yang sangat keji sekali. Ya. Dan pada gambar itu terdapat unsur menyayangi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Ya. Sebagaimana gambar disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mensyarah hadis ini. Alasan malaikat tidak masuk karena gambar ini menjadi perbuatan maksiat yang sangat keji. Ya, dan padanya terdapat unsur menyamai Allah Subhanahu dalam penciptaan dan Allah tidak suka akan hal itu. Hadis yang lain dari Aisyah Allah mengabarkan anna Nabi SAW lam yakun yatruku fi baiti syai'an fihi ya tusalibu illa naqadahu. Bahwasanya Nabi SAW tidak membiarkan ada gambar salib kecuali beliau hancurkan salib itu. Ini isyarat bahwa orang Islam tidak boleh ada bajunya atau hiasan-hiasan di rumahnya yang ada salibnya. Salib ini adalah syiar agama lain, simbol agama lain, di mana simbol-simbol ini menunjukkan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berlaku kaidah-kaidah umum perkataan Ibrahim, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi perbuatan-perbuatan, simbol-simbol kesyirikan tidak boleh ada pada pakaian, tidak boleh ada pada hiasan rumah-rumah orang muslim. Sebagai ucapan, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Baik dalam peribadahannya atau menggunakan simbol-simbol syirik mereka. Ya, hadits yang lain dari Imam Ahmad
lam yakun Rasulullah SAW yada'u fi baitihi sauban ya fihi taslibu illa naqadahu. Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan ada baju yang ada gambar salibnya di rumah beliau kecuali beliau menyobek gambar itu. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi tentang haramnya menggunakan simbol-simbol agama lain, syiar-syiar agama lain. Kenapa? Karena semua simbol-simbol itu mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang mukmin tidak boleh sampai mengagungkan atau mengenakan simbol-simbol kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang lain, ya, saya bacakan terjemahannya saja. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Tabuk, dan kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan aku telah menutupi samping rumah dengan kain bergambar patung. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau merobek dan berkata, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya dari kiamat adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku jadikan kain itu 1 atau 2 bantal. Maksudnya Aisyah kemudian mengguntingnya sampai gambarnya tidak jelas, terpotong-potong. Kemudian beliau jadikan bantal 2 atau 1 bantal. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tidak dibenarkannya kita untuk berpakaian dengan simbol-simbol agama orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita 3 poin. Yang pertama, disyariatkan bagi laki-laki agar ketika berpakaian, apakah itu saub itu pakaian apa saja. Ya, izar itu yang menggantung dari atas ke bawah. Ya, apakah itu imamah? Apakah itu gamis? Imamah sorban. Apakah itu gamis? Baju, kemeja atau apapun itu. Ya, jubah atau sarung atau celana seorang mukmin hendaklah di tengah betisnya. Kalau ibu bertanya, lucu Ustadz, ya pernah ada ibu-ibu tanya, Ustadz, ya kalau suami saya pergi ke kantor, ya dia pakai celana setengah, kan terlihat lucu. Ya lucu karena nggak biasa aja. Kalau sudah terbiasa masyarakat, orang anggap satu hal biasa. Kenapa? Lah orang perempuan pakai bikini di pantai Bali aja biasa-biasa aja. Lihat orang biasa aja. Karena memang di Bali hal itu biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Coba di-unmute Pak, saya tanya. Kata ibu tadi kalau suami saya pakai celana misalnya di bawah betis sedikit, tidak sampai di mata kaki, agak ngatung. Ke kantor kan terlihat lucu. Saya jawab karena nggak biasa. Kalau misalnya semua orang di kantor mengenakannya biasa saja kan. Coba lihat perempuan pakai ukesi ketek. Dianggap biasa aja, dianggap biasa. Karena udah biasa di Indonesia sudah hal yang biasa. Hal yang tidak tabu. Ya, orang pakai bikini. Ya, kemarin ada Miss Universe yang dilecehkan itu. Karena mereka anggap itu biasa saja. Ya, itu karena kebiasaan saja. Ya, jadi kalau sekiranya bapak-bapak muslim, ya semuanya berkomitmen pakai pakaian seperti itu, akan jadi kebiasaan, tidak masalah. Ya, terlihat lucu karena tidak biasa saja. Karena terasingnya kita dari sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kan mengatakan, ya badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Bukan berkata Islam akan datang, Islam pertama kali asing dan kelak menjadi asing karena manusia tidak mengetahui syariatnya, sehingga syariat itu menjadi asing ketika dihidupkan kembali. Tetapi kalau kita menggunakannya, ya saya pernah datang ke sebuah kantor untuk ceramah zuhur. Satpam melihatin saya, Pak, itu kenapa celananya cingkrang Pak?
saya tanya sama satpamnya, maaf, emang salah satu prosedur tugas you ngurusin celana orang? Saya tanya sama dia, you di sini satpam, bukan ngurusin celana orang, paham you? Ya. Nah. Yang kedua, emang ukuran celana saya itu menyelisihi batas-batas etika berpakaian di kantor ini? Dia bilang, tidak Pak, kenapa you usil? Ya. Saya katakan kepada satpam, lain kali tahu porsi tugasmu, jangan ngurus yang bukan kerjaanmu, oke? Nah. Maka kemudian saya kembali ke kantor itu berkali-kali, si satpam tidak lagi ngurusin celana saya yang cingkrang tadi. Ya, ini hanya faktor kebiasaan saja. Karena tidak biasa, ya maka orang menganggap aneh. Dulu orang-orang Melayu malu ketika wanita beryukensi mai ketek di mana-mana. Ya, bajunya sekwilda, sekitar wilayah dada kelihatan. Pakai rok mini namanya bupati, buka paha tinggi-tinggi. Dulu tabu. Sekarang biasa saja. Ya orang pakai bikini di Bali, di Pantai Kuta dan semacamnya, orang anggap biasa, hal tidak tabu. Karena di sana memang boleh hal itu terjadi. Dan itu sudah biasa. Ya, bahkan kalau orang mandi pakai celana lengkap dianggap itu tabu. Ini hanya faktor kebiasaan saja. Adapun wanita, maka hendaklah dia tidak seperti laki-laki berpakaiannya, tetapi dia memanjangkan pakaiannya sampai tertutup kakinya. Kemudian poin yang ke-8, wanita dalam berpakaian menutupi seluruh auratnya, tidak boleh menampakkan sesuatu kecuali kepada orang yang dihalalkan untuk dia tampakkan kepadanya, sebagaimana Quran surah 24 ayat 31. Siapa yang boleh dia menampakkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ya, diharamkan ataupun yang ke-9, ya, diharamkan ya untuk kita memakai pakaian bergambar. Pertama, syiar-syiar agama lain. Yang kedua, gambar bernyawa. Adapun jika gambar itu bukan syiar-syiar agama lain dan bukan gambar-gambar bernyawa, maka ini tidak mengapa dan ini tidak terlarang. Berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Libas wa Zinah, seorang pelukis datang kepada Nabi, kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pekerjaanku tukang lukis. Ya. Dan aku mendapatkan penghidupan dari lukisanku tadi. Abdullah bin Abbas mengatakan, hadis tadi yang dibawakan tadi, orang yang paling besar azabnya para pelukis. Dan Allah akan mintakan mereka untuk mendatangkan ruh dari lukisannya itu. Orang ini masih ngotot. Aku mendapatkan ma'isyah, nafkah keluarga dari hasil lukisanku. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kalau begitu, hindari gambar yang bernyawa. Ya, hadis Abbas ini menunjukkan bolehnya memakai gambar atau boleh menggambar ya yang bukan syiar agama lain atau ya yang bernyawa. Adapun dari dua perkara tadi, maka ini tidak mengapa, insya Allah. Saya kira hari ini 3 poin saja karena penjelasan cukup panjang tadi. Ya, saya persilakan kepada host atau moderator untuk memandu kelanjutan acara ini. Tafadhali. Baik, baca di chat room dulu ya Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bila gambar separuh badan manusia atau binatang tidak sempurna sebagai gambar pakaian dewasa atau anak-anak? Bagaimana pula bila hobi menggambar dan melukis makhluk bernyawa tetapi dibuat tanpa wajah atau dibuat tidak sempurna? Jawabannya tidak sempurna, tidak apa-apa, sebagaimana hadits Ummul Mukminin tadi. Ya, hadits yang lain mengatakan potong 2. Ya, jadi dia pernah bikin spray dari gambar, kata Nabi potong 2 sehingga hilang yang terlihat bernyawanya. Ya, seperti tanpa wajah dan semacam. Insya Allah tidak mengapa karena tidak sempurna. Wallahu a'lam. Oke, lanjut ya Ustadz.
Assalamualaikum Ustadz, kalau baju anak kita bergambar kartun, nggak boleh juga kah Ustadz? Kartun itu gambar sempurna atau tidak, Bu? Kalau gambarnya tidak sempurna, tidak apa-apa. Tapi kalau kartun tapi menunjukkan makhluk bernyawa sempurna, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan nikop atau cadar untuk akhwat? Niqab sudah dipakai oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah menikahi Safiyah, para wanita datang mengucapkan selamat. Ya, Nabi mengatakan akmal Aisyah karena dia berniqab. Ya, akmal Aisyah karena dia berniqab. Menunjukkan niqab sudah digunakan para sahabiat. Salah satunya istri-istri Nabi berniqab. Begitu juga para tabi'in. Seperti putranya Said bin Musayyib. Dia mengenakan niqab. Dan para tabi'in mendoakan kebaikan untuknya. Akan tetapi yang jelas, ya, niqab hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, niqab hukumnya tidak wajib. Makanya wanita ketika umrah, ketika ihram, diharamkan untuk menutup wajah. Ya, untuk berniqab. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dan lain. Ya, oleh karena itu yang rajih wanita niqab tidak wajib. Niqab tidak wajib. Hukumnya sunnah saja. Tetapi ketahuilah yang berniqab tidak boleh mencela yang tidak berniqab karena hukumnya sunnah. Dan yang tidak berniqab tidak boleh mencela orang yang berniqab karena dia menjaga kesempurnaan agama. Wallahu a'lam. Baik, lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau tentang warna, apakah ada yang tidak diperbolehkan? Bagaimana kalau gambarnya itu gambar tanda plus Ustadz? Apakah itu boleh? Kalau dia menyerupai salib maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya cuma tanda tambah saja, seperti tanda matematika, maka tidak mengapa. Kan beda antara tanda tambahnya matematika dengan tanda salib. Ya, kalau tanda tambahnya matematika kan garis vertikal, horizontal sama panjangnya enggak, Pak? Sama panjang. Adapun tanda salib, ya, vertikal lebih panjang daripada horizontal. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika anak saya lulusan desain komunikasi visual dan bekerja di perusahaan desain, di mana ada desain salah satunya menggambar desain dengan gambar manusia. Dan anak saya bekerja untuk menafkahi ibu dan adik-adiknya yang masih kuliah dan SMA karena ayahnya sudah meninggal, sedangkan saya tidak bekerja. Jawabannya, carilah pekerjaan yang tidak ada unsur haramnya. Ingat bahwa rezeki itu tidak berdasarkan kompetensi tadi, semata-mata kompetensi saja. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah jika Anda menaati Allah dan Rasulnya, tanda Anda bertakwa. Yakinlah Allah akan memudahkan rezekinya kepadamu. Ya, hindari apa-apa yang diharamkan oleh syariat. Karena buat apa rezekinya banyak tapi dari hasil yang haram tentu tidak kita inginkan. Ya, dan ini pertanda Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Buyu', kitab jual beli. Bab tidak pedulinya manusia tentang keharaman dan kehalalan dalam hasil usahanya. Nabi berkata akan datang kepada kalian manusia yang tidak peduli harta yang diperolehnya, haram atau halal. Karena ketakutan semacam tadi. Ya kalau saya tidak kerja makan apa dan semacamnya, sehingga walaupun haram pun diambil. Ya tentu ini adalah isyarat Nabi tentang buruknya zaman. Fitnah zaman di mana orang tidak peduli tentang kehalalan. Sumber pendapatan ma'isyahnya. Halal atau haram. Waliya'udzubillah. Ya, maka ketahuilah, ya, yakinlah bahwa jika Anda menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, Anda orang bertakwa insya Allah. Ikhlaskan niatmu. Dan Allah memberi jaminan di Quran surat 65 ayat 2 dan 3.
may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin itu. Ya. Jangan karena alasan maisha Anda bergelut dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Ingatlah firman Allah tadi. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan dia solusi jalan keluar dari permasalahan dihadapinya. Dan Allah akan berikan rezeki oleh jalan yang tidak pernah dibayangkan. Yakinlah bahwa rezekimu diatur oleh Allah tabaraka di atas langit. Surat 51 ayat 22. Sudah Allah jatahin makhluknya dengan rezekinya. Surat 11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarrah wa mustauda'aha, dan seterusnya. Maka optimislah ketika Anda menaati Allah dan Rasulnya. Keberanian mengambil kebijakan, keputusan, meninggalkan haram karena rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena rasa takut kepada Allah itu adalah hal yang dimiliki orang mukmin. Dan yakinlah jika Anda menaati Tuhanmu, Rabbmu, maka Rabbmu tidak akan menyanyiakan apa yang kau perbuat. Surat 18 ayat yang ke-30. Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang beriman dan berbuat kebaikan, sungguh kami Allah tidak akan menyanyiakan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya melahirkan rasa optimisme dalam mengambil kebijakan jika itu berkaitan urusan agama yang kontradiktif dengan dunia. Kita memilih agama daripada dunia. Kalau tidak, kita sama dengan orang kafir. Di surat 87 ayat 16 dan 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Adapun orang kafir, mereka lebih memprioritaskan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wallahu a'lam. Ya. Baik, apa Ustadz? Tadi ada yang terlewat belum dijawab tentang warna pakaian yang tidak diperbolehkan, ada nggak Ustadz? Terima dimakruhkan warna kuning. Dimakruhkan warna kuning, lain tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, hadis At-Tirmidzi dan lain. Baik, lanjut ya Ustadz. Ustadz, bolehkah membuka atau memperlihatkan aurat untuk sesama laki-laki atau sesama perempuan, tapi bukan dengan sesama muslim, dengan agama lain Ustadz? Tidak boleh. Berdasarkan tafsir tadi, ya, kecuali nisaikum, wanita-wanita kalian. Dijelaskan para ulama tafsir, wanita-wanita mukminah. Wanita-wanita mukminah. Dan ada asar yang sahih, tidak dihalalkan wanita mukminah menampak aurat di hadapan wanita-wanita kafirah. Wallahu a'lam. Tadi surah 24 ayat 31, kepada wanita-wanita mukminah boleh menampakkan aurat. Begitu juga dengan laki-laki muslim, tidak dibenarkan di hadapan orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Baik, ini di chatroom nggak ada lagi Ustadz. Mungkin bisa dibuka kalau ada yang mau bertanya. Raise hand, silakan. mungkin. Silakan. Ibu Sofia, silakan, Bu. Silakan, Bu. Ibu Sofia, tafadhol Ibu. Ustadz, mungkin dibacakan ada satu di chatroom ya Ustadz. Silakan. Mohon izin bertanya di luar tema Ustadz. Jika anak tiri bawaan istri perempuan wajib jadi tanggungan suami barunya dan bisa menjadi mahram ya Ustadz. Pertanyaannya, si istri meninggal, apakah suami tersebut masih wajib menafkahi anak tirinya tersebut? Dan apakah suami tersebut masih bisa menjadi mahram si anak perempuannya itu? Jika suami telah dukhul, menjima ibu dari anak itu, maka dia jadi mahram mu'abbad selamanya. Tidak bisa dinikahi. Surat yang keempat,
ayat yang ke-23. Ya. Jadi lihat anak tiri bawaan istri. Ya, dari suami terdahulu. Jika ayah tiri telah jima berhubungan badan dengan ibu dari anak wanita itu, maka anak itu mahram, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Itu pertama. Adapun ayah tiri tidak punya kewajiban nafkahi anak tiri. Anak itu kewajiban nafkahnya ada pada ayahnya walaupun sudah bercerai. Tetapi jika anak wanita tadi anak yatimah, maka wajib bagi ayah tiri menafkahi karena keyatimannya. Karena yang paling dekat dengannya ayah tirinya. Tetapi manakala anak itu ada memiliki ayah, maka tidak ada kewajiban ayah tiri untuk menafkahinya karena penanggung nafkahnya adalah ayahnya. Wallahu alam. Ya. Silakan Ibu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, bolehkah kita memakai kadang-kadang memakai jilbab, kadang-kadang memakai kerudung? Nah, kebetulan ada teman saya kalau dia pergi ke kajian, dia memakai jilbab dan cadar. Setelah keluar dari kajian, dia di mobil membuka jilbab dan cadarnya, Ustadz. Jadi dia memakai kerudung aja. Baik. Pertanyaannya di mobil ada laki-laki tidak yang non mahram. Kalau Nggak tidak ada, ada Ustadz. non mahram tidak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa ya, Ustadz ya. Karena yang terlihat yang diharapkan kalau dia membukanya di hadapan orang yang tidak halal baginya. Oh, gitu Coba ya, Ibu Ustadz. lihat surah 24 ayat 31 tadi. Artinya kalau dia buka kepada orang halal boleh dong. Oh, Berarti gitu ya, menunjukkan Ustadz. adalah membuka jilbab tidak apa-apa. Dengan catatan kepada orang yang dibolehkan syariat melihatnya, apalagi tidak ada laki-laki non mahram, maka tidak mengapa. Oh, gitu ya, Ustadz. Ya, atau kalau di mobil ada wanita kafirah maka tidak boleh. Tapi kalau sama muslimah insya Allah tidak mengapa berdasarkan surat 24 ayat 31 tadi. Iya, Ustadz. Jelas ya? Yes, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Wah iya Ki Ibu. Ada yang lain Bu Inka? Ada Ustadz, sebentar. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Bagaimana kalau kita sholat, lupa sudah rakaat keberapa yang sudah dilakukan, tapi kita sudah keburu salam, apakah masih bisa sujud sahwi? Baik, bismillah. Ada orang sholat, lupa rakaat, dan ingatnya pas habis salam. Kira-kira gitu yang saya tangkap. Wajib bagi dia menambah rakaatnya tanpa ulang dari awal. Hadis sahih, Nabi pernah sholat maghrib 2 rakaat. Bahkan Nabi udah berpindah dari tempat sholat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat maghrib telah Allah kurangi menjadi 2? Kata Nabi, apakah begitu? Iya, tadi kita sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Rasulullah kembali ke tempatnya, imamnya, dan melanjutkan ke sholat bukan dari awal. Tapi menambah 1 rakaat, kemudian beliau sujud sahwi sebelum salam di rakaat terakhir. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau ingat, segera kembali. Ya, tapi kalau sudah ke pasar baru ingat, tentu sholatnya ulang, Bu. Itu cara uruf, itu udah rusak sholatnya. Tapi baru salam, pas mau zikir baru ingat. Ini insya Allah belum rusak sholatnya. Maka dia cukup menambahkan rakaat yang tertinggal. Kemudian dia tahiyah seperti biasa, normal. Sebelum salam dia sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ya. Apakah ada syarat untuk melakukan sholat syuruk? Saya pernah dengar sholat subuhnya harus berjamaah dulu sebelumnya. Apakah betul, Ustaz? Iya, hadis seperti Ibnu Majah. Barang siapa sholat berjamaah di masjid, kemudian duduk di masjid itu, ya sampai datang tulu isyam, sampai muncul matahari, dan melewati waktu haram, dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umrah yang sempurna. Jadi syaratnya berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Dan duduk di sana sampai matahari
muncul. Tapi kalau dia mau sholat di rumah tidak apa-apa. Syaratnya 2 tadi. Sholat berjamaah di masjid, duduk di masjid itu. Ya, sampai datang terbit matahari. Ya, jadi saya ulangi, sholat berjamaah di masjid, duduk di sana, yang ketiga sampai matahari terbit. Adapun dia boleh sholat di masjid, boleh sholat di rumahnya. Asal 3 syarat tadi terpenuhi. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ini ada Ibu Amalia Rusli raise hand, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya Ustadz, ini saya pernah baca kalau perempuan itu Allah melaknat perempuan yang menggunakan pakaian seperti laki-laki. Nah, saya mau tanya, ini anak saya kan kerja di perusahaan konstruksi, di mana dia harus menggunakan wear pack untuk pakaian sehari-harinya. Nah, itu kan dia berupa celana ya, Ustadz ya. Nah, itu bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Terima kasih. Jawabannya hadis Nabi seperti itu, Bu. Ya, semoga kalau dia terpaksa melakukannya, semoga Allah memaafkannya. Tetapi kata Nabi, Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita atau sebalik. Jelas Bu Amalia ya? Oh iya, baik Pak Ustadz. Maka bilang kepada dia kalau bisa dia menggunakan pakaian tidak menyerupai laki-laki tapi cocok dengan pekerjaan. Oh, Insya iya. Allah Allah mudahkan ya. Amin. Ya. Jazakallah khair Pak Ustadz. Wa iyyakum itu. Ada lagi Bu Inka? Ada Ustadz, ini Afwan melanjutkan tadi pertanyaan masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali kan ya Ustadz? Tidak Iya, hanya 2 1 kali sujudnya. 2 kali ya, kemudian bacaan tasbihnya baca apa yang ibu baca ketika sujud. Tasbih ketika sujud. Ya. Kemudian kalau udah 2 kali sujud, tidak ada bacaan di antara 2 sujud. Ya. Allahu Akbar, baca saja tasbih yang ibu baca ketika sujud dalam sholat tadi. Bangun duduk, ada tum'aninah, jangan langsung sujud. Ada tum'aninahnya, kemudian sujud, baca bacaan tasbih lagi, kemudian duduk dan langsung salam. Ya wallahu alam. Ya. Baik. Di chat nggak ada lagi Ustadz. Kemudian Ada lagi yang mau nanya silakan. raise hand. Belum ada ya Ustadz. Baik, kalau memang sudah ya, kalau memang sudah tidak ada lagi cukup sampai di situ ya. Baik Ustadz. Kita insya Allah Bapak Kain belum selesai ya. Ya, Karena setiap dalil kan kita bahas harus lebih jelas supaya memahami kaidah-kaidah fikihnya di dalam. Ya, Ustadz. Ya, baik kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Satu lagi Ustadz boleh nggak? Oh, silakan Bu iya. Lisa. Bu Lisa Rahayu, Iya, silakan. Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. saat ini banyak sekali wanita-wanita muslim di Indonesia umumnya memakai jilbab dan pakai jilbab ya bilangnya ya Ustadz ya. Iya. Cuma yang sangat saya sayangkan adalah apakah mungkin belum tahu atau memang nggak mencari tahu sehingga agak sedih lihatnya karena pakaiannya ketat, jilbabnya pendek banget, kalau bergerak lehernya kelihatan. Itu gimana ya Ustadz caranya kita untuk memberitahu atau mungkin dari para ustadz atau ustazah gitu sehingga itu bisa gimana pakai baju muslim yang sesuai dengan syariah gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu al-ariyat termasuk berpakaian tapi telanjang Bu. Yang kata Nabi tidak mencium bau surga. Oleh karena itu sebuah pakaian wanita yang syar'i, pertama pakaian itu adalah bahan-bahannya tidak dari sesuatu yang haram. Seperti dari bulu babi dan semacamnya. Itu pertama. Jadi elemennya elemen dari yang halal. Itu pertama. Yang kedua bentuknya.
ya, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan dan punggung tangan boleh terlihat. Yang ketiga, tidak transparan. Ya, tidak boleh dia misalnya menutup tapi terlihat misalnya karena pakai organdi misalnya atau pakai brokat Prancis berlubang-lubang kan Bu? Ya, Iya. tidak tanpa puring atau pakai setengah puring. Kadang-kadang puringnya kamisol, ya kamisol. Tahu kamisol kayak kutang kan Bu? Iya Nah, tahu Ustaz. nah, ibu-ibu tahulah kamisol karena dulu ibu saya tukang jahit. Jadi orang suka datang Iya, jahit betul. kamisol namanya. Ya, ada yang pakai long torso namanya. Ya, Iya, seperti betul itu. Ustaz. Ya, itu bahasa-bahasa nenek-nenek dulu. Karena saya dulu dekat sama ibu saya jadi hafal aksesoris ibu-ibu itu. Ya, Iya. jadi dia pakai organdi. Ayo tahu pakai baju bodoh itu ya, lihat baju bodoh tidak ada puring, ini tidak boleh. Jadi pertama elemennya dari halal. Kedua, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak dan punggung tangan. Yang ketiga, tidak transparan, ya. Misalnya longgar tapi terlihat badannya, kulitnya tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh ketat. Harus longgar. Kalau ketat masih nampak bodinya atau ngepres body, itu dikatakan Nabi berpakaian tapi telanjang dan orang ini tidak mencium bau surga. Yang keempat, pakaian yang tidak menyerupai kaum laki-laki. Ya, pakaian spesial khusus laki-laki dalam kebiasaan satu negara. Yang kelima, bukan pakaian kesombongan. Keenam, bukan pakaian kebesaran orang-orang kafir. Seperti contoh Bu, ya, pakaiannya biarawati, spesial kan pakaian biarawati kan? Iya. Itu pakaian syiar mereka tidak boleh kita serupakan dengan mereka. Atau Oh, iya. laki-laki pakai baju seperti pastor misalnya, tidak boleh. Ya karena itu pakaian syiar-syiar mereka, maka ini namanya pakaian syar'i namanya. Ya laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki tadi. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dan sebaliknya. Jelas Bu ya, Bu Lisa ya? Iya Ustaz. Ya. Kaos kaki gimana Ustaz? Termasuk? Termasuk kaos kaki untuk wanita, kan tadi dijelaskan tadi. Ya, Oh iya, kaki iya wanita Ustaz. aurat. Ya, kaki wanita termasuk aurat. Iya Ya, Ustaz. Syukran, sebab syukran hadis Ustaz. kata Nabi dalam hadis Abu Daud, wanita yang sudah haid tidak boleh terlihat dari tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Nabi hanya membolehkan muka dan telapak tangan dan punggungnya, menunjukkan yang lain tidak boleh. Jelas ya? Iya Ustaz. Ya. Syukran. Ya, jadi kalau ada orang kita kasih tahu baik-baik. Dek, sesama muslim saya tidak mencelamu ya. Ya, kita berikan empati kepada mereka. Anda muslimah bukan? Demi Allah saya juga muslimah sama seperti. Dan Anda tahu muslim adalah orang menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana untuk dirinya. Saya menginginkan kebaikan untuk diri saya, demi Allah saya menginginkan kebaikan untuk dirimu. Saya dengar Nabi mengatakan pakaian bertelanjang seperti Anda ini. Wallahi demi Allah, saya tidak ingin engkau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong ya Dek atau Kak, ya, berpakaian yang syara itu seperti ini dan ini. Semoga Allah mempercantik dirimu dengan pakaianmu dan Allah jadikan pakaianmu penyelamat dari neraka wahai saudaraku. Jelas Bu Lisa ya? Jelas Jangan Ustaz, dicela, Masya Allah. ya, jangan dicela apalagi dicibir. Kalau pakaian yang benar aja dong, jangan kayak gini. Ya, itu kayak setan bunting loh misalnya, dia marah lah, ya. Ya, Jelas ya Bu ya? Syukran. Ya, Apa? syukran. Baik, ya. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Baik. Ustaz, Afan Ustaz ada di chat lagi Ustaz satu. Masya Allah. Ustaz, jika wanita tidak menutup auratnya, apakah keponakan laki-laki atau sepupu laki-lakinya ikut kena dosa? Jawabannya dosa lah. Apa dalilnya? Dalilnya kewajiban setiap orang memberi peringatan kepada kerabatnya. Surat 26 ayat 214. Wa anzir ashiratakal akrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat. Itu kewajiban. Misalnya tantenya tidak berjilbab. Dia punya ponakan yang sudah dewasa, tanggung jawab. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, surat 2 Al-Baqarah. Surat 3 Ali Imran.
ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kewajiban dia beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Kalau dia biarkan, maka dia berdosa. Ya, maka tentu dia berdosa. Ya. Termasuk satu kaum dilaknat, ya, jika dia, ya, saya ulangi, Bu. Jika kita melihat kerabat kita, ia tidak berhijab. Saya tanya, hijab itu perintah Allah bukan? Perintah Allah bukan? Ya Ustaz. Kalau orang terluka ini maksiat tidak? Maksiat kemunkaran, maka wajib kita cegah dengan lisan. Ya, kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Jika engkau melihat rubahlah dengan tangan. Jika Anda punya kekuasaan untuk itu. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaklah dengan lisannya. Ya, itu tahapan. Menunjukkan wajib amar ma'ruf nahi munkar tadi. Kalau dia biarkan, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika anak ponakannya melihat kemunkaran terjadi di rumahnya, apakah itu kan sepupunya atau tantenya, dan dia tidak memberitahu, tidak mencegahnya dengan memberitahu, maka dia dilaknat oleh Allah Tabaraka wa taala. Surat 5 Al-Maidah ayat 78 dan 79. Punya kewajiban untuk memberitahu. Adapun tidak diikuti, itu urusan nanti. Yang penting kita menyuruh mereka berbuat baik dan kita jelaskan kemunkaran yang ada pada mereka. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi, Bu? Enggak ada Ustaz. Baik. Kira-kira cukup kajian kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.